Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervira Nur Alshifa, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 3, Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan metode review kasus dengan judul Asuhan Keperawatan Jiwa pada klien halusinasi pendengaran terintegrasi dengan keluarga di wilayah kerja Puskesmas Sempaja Samarinda. Selanjutnya, review kasus dilakukan di Puskesmas Sempaja Samarinda yang beralamat di Jalan Wahid Hasim 1, Sempaja Selatan. Review kasus ini menggunakan sampel sebanyak 2 klien dengan 2 keluarga. Selanjutnya, pengkajian klien. Klien 1, Nyonya R berusia 61 tahun yang beralamatkan di Jalan Perjuangan 7, RT 01, beragama Katolik, pendidikan terakhir yaitu sarjana. Nyonya R mengalami gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran kurang lebih 26 tahun yang lalu. Dikarenakan Nyonya R bercerai dengan suaminya, dikarenakan Nyonya R tidak bisa memberikan anak laki-laki, sehingga Nyonya R bercerai dengan suaminya. Nyonya R terlihat selalu menyendiri dan jarang sekali berinteraksi dengan keluarganya. Nyonya R mengatakan sering mendengar bisikan-bisikan untuk membalaskan sakit hatinya terhadap anak-anaknya seperti memarahi mereka, dan terkadang bisikan itu berupa ejekan terhadap Nyonya R. Selanjutnya, pengkajian klien yang kedua yaitu Nyonya D berusia 38 tahun yang beralamatkan di Jalan Gunung Cermin, RT 06, beragama Islam, pendidikan terakhir yaitu sekolah dasar. Keluarga mengatakan Nyonya D mengalami masalah kesehatan jiwa kurang lebih 10 tahun yang lalu dikarenakan klien tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga klien sering melamun, berbicara sendiri, berteriak-teriak di rumah, sering mengamuk dan sulit tidur. Klien mengatakan mendengar suara seperti ada yang mau perang. Suara itu terkadang muncul saat klien sedang sendiri. Selanjutnya yaitu pengkajian keluarga. Pengkajian keluarga klien 1 bernama Tuan R. Tuan R sendiri adalah kakak dari Nyonya R, berumur 62 tahun, pendidikan terakhir yaitu S2, alamat tinggalnya yaitu Jalan Perjuangan 7 RT 01, pekerjaan Tuan R yaitu pensiunan, pengetahuan terhadap gangguan kesehatan jiwa yaitu cukup. Selanjutnya, pengkajian keluarga klien 2 yaitu Nyonya H. Nyonya H itu adalah ibu dari Nyonya D, berumur 52 tahun, pendidikan terakhir yaitu sekolah dasar, alamatnya yaitu di Jalan Gunung Cermin, pekerjaan Nyonya H adalah ibu rumah tangga, pengetahuan terhadap gangguan kesehatan jiwa yaitu cukup. Setelah dilakukannya pengkajian, didapatkan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada klien 1 yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi. Diagnosa keperawatan klien 2 yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi. Diagnosa keperawatan pada keluarga klien 1 yaitu ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Diagnosa keperawatan keluarga klien 2 yaitu ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Selanjutnya, pembahasan diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah gangguan persepsi sensori halusinasi. Hasil dari review klien 1 diperoleh data. Klien mengatakan sering mendengar suara bisikan-bisikan untuk membalaskan sakit hatinya terhadap anak-anaknya seperti memarahi mereka, dan terkadang bisikan itu berupa ejekan terhadap Nyonya R. Selanjutnya, hasil dari review klien 2 diperoleh data. Klien mengatakan mendengar suara seperti ada yang mau perang. Suara itu muncul pada saat klien sedang sendiri. Berdasarkan data tersebut, sesuai dengan teori menurut Kelly tahun 2012 yang mengatakan halusinasi adalah gejala gangguan jiwa pada individu yang ditandai dengan perubahan persepsi sensori halusinasi, merasakan sensasi palsu berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perabaan. Klien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada. Dengan adanya teori tersebut, penulis berasumsi bahwa hasil dari review kasus sesuai dengan teori tersebut, dikarenakan halusinasi yang dirasakan klien yaitu halusinasi pendengaran. Selanjutnya, pembahasan diagnosa keperawatan yang kedua yaitu ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Hasil dari review keluarga 1 diperoleh data. Keluarga mengatakan belum mengetahui bagaimana cara merawat klien dengan halusinasi. Selanjutnya, hasil dari review keluarga 2 diperoleh data. Keluarga mengatakan belum mengetahui bagaimana cara merawat klien dengan halusinasi. Dari data tersebut, sesuai dengan teori menurut Kelly 2010 dalam Salam Nur Fadilah 2016 yang mengatakan bahwa keluarga berperan dalam menentukan cara atau asuhan yang diperlukan penderita di rumah. Keberhasilan perawat di rumah sakit dapat sia-sia jika tidak diteruskan di rumah, yang kemudian mengakibatkan penderita dirawat kembali atau kambuh. Peran serta keluarga sejak awal asuhan di rumah sakit akan meningkatkan kemampuan keluarga merawat penderita di rumah, sehingga kemungkinan kambuh dapat dicegah. Penulis berasumsi bahwa data yang didapat sesuai dengan teori tersebut. Keluarga klien 1 dan keluarga klien 2 belum mengetahui cara merawat klien dengan halusinasi dikarenakan faktor kesibukan keluarga, sehingga keluarga tidak dapat memantau aktivitas
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu dari pengkajian keperawatan pada klien 1 dan klien 2 menunjukkan adanya tanda dan gejala yang sama, yaitu halusinasi pendengaran yang mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya kesimpulan diagnosa keperawatan yaitu kedua klien memiliki diagnosa yang sama seperti gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Selanjutnya kedua keluarga juga memiliki diagnosa yang sama yaitu ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarganya yang sakit. Selanjutnya, kesimpulan intervensi keperawatan. Intervensi yang disusun penulis disesuaikan dengan diagnosa yang diangkat. Dari diagnosa yang sama tersebut, tidak ditemukan intervensi yang berbeda antara klien 1 dan klien 2. Selanjutnya adalah kesimpulan implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana keperawatan tindakan yang telah penulis susun. Dalam proses implementasi yang dilakukan sesuai dengan rencana yang dibuat. Dan penulis tidak menemukan adanya perbedaan antara intervensi yang dibuat dengan implementasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari evaluasi keperawatan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua kasus dilakukan selama 6 hari keperawatan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua klien dan kedua keluarga. Kedua klien mengatakan klien telah mampu mengendalikan halusinasinya dengan cara menghardik, berbincang-bincang dengan orang lain, membuat aktivitas harian, dan teratur dalam minum obat. Untuk keluarga, klien mengatakan telah dapat merawat anggota keluarga yang mengalami halusinasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.